Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer, yaitu 16.3.2 troubleshoot IP versi 4 and IP versi 6 static and default routers. Jadi di sini menggunakan physical mode, yaitu yang sudah dilengkapi dengan addressing table-nya, dan objectives-nya ini ada dua. Part 1, evaluate network operation. Part 2, gather information, create an action plan and implement correction. Jadi di sini semua device ini kan menggunakan PTPM yaitu packet tracer physical mode. Nah, jadi di aktivitas ini sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk mengantisipasi kesalahan yang disengaja yang mencegah jaringan ini melakukan perutan sebagaimana mestinya. Jadi tugas kita ini adalah mengevaluasi jaringan, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi untuk memulihkan konektivitas yang penuh. Kita juga mungkin menemukan kesalahan pada pernyataan root atau konfigurasi lain yang memengaruhi keakuratan pernyataan root. Di sini ada note-nya, yaitu the static router ini digunakan dalam aktivitasnya hanya untuk menilai kemampuan kita dalam mengkonfigurasi berbagai jenis root statis gitu. Ini langsung ke instruksinya pada part 1, yaitu evaluate network operation, yaitu menggunakan ping atau traceroute command untuk mengetes kriteria dan record resultnya. Jadi di PC ini sebelumnya ini kan sudah dikonfigurasi, yaitu yang pastinya sudah menggunakan kabel konsol untuk menghubungkan antara R1 ke PC1, R2 ke PC2, terus S1 ke PC3 dan S2 ke PC4. Seperti itu. Jadi buka terlebih dahulu, yaitu di sini R1-nya di command prompt. Ini sebelumnya saya sudah mencoba-coba. Jadi pada yang pertama ini kan traffic from R1 ke IP ini, IP address R2 ini nih, 172.16.2.1 ini gigabit Ethernet 0/1. Jadi di tracer route tracer perintahnya tracer yaitu 172.168.16 ini ya. Sebelumnya saya sudah mencoba 16.2.1. Coba lagi. Di sini nih belum berhasil karena masih ada masalah. Nah, ini coba kita lihat lagi. Oke, jadi ini masih RTO ya. Jadi belum bisa. Terus kalau R1 ke IP ini IP next hook, harusnya next hooknya ini ya, tetapi bukan. Nah, ini dia ke IP yang kedua, yaitu 209.165.200.129. Ini juga belum bisa karena masih ada masalah di jaringan dan topologi ini, konfigurasinya masih ada kesalahan. Terus kalau di traffic R2 ke ini IP ini masih belum bisa ya. When yang ini R1 interface shutdown traffic R1 R2.
lanjut yang di sini kalau dicek menggunakan IP ini apakah bisa di R2 copy. Oke, sebentar ke R2 di comment column itu tracer IP-nya ini dia 201. Oke, sama. Nah, ini hanya satu aja ya, tracer komplit. Jadi menggunakan hub berikutnya harusnya ini next hub. Nah ini, tetapi tidak. Kalau di R2 nya memakai IP yang ini, IP versi 6 ini, copy. Oke, jadi cuma satu aja ya. Jadi ketika dimatikan menggunakan berikutnya. Ini ke yang part kedua, yaitu untuk setiap kriteria yang tidak terpenuhi kita akan mengumpulkan informasinya dan memeriksa konfigurasinya. Jadi di sini untuk part yang kedua ini benar. Oh iya, di sini saya akan coba terlebih dahulu di mana ya, terminal. Oke, di sini kan ada ketika ini when gigabit 0/0/0 ini dimatikan gitu, apakah bisa traceroute-nya? Saya akan coba enable configure terminal, terus untuk interface gigabit 0/0/0 ini di shutdown oke, terus N dan coba lagi traceroute 30192 yang ini. Cek dulu terlebih dahulu ini apakah bisa. Bisa ya, tetapi dia yang mengulang. Coba kita lihat. Ini masih RTO. Ini hanya alamat IP ini saja. Coba kalau kita Ctrl C, traceroute-nya ke ini 172.116.2.1. Oke. Ini RTO juga. Nggak tahu ya ini. Tetapi kalau yang tadi itu langsung RTO awalnya semuanya.
Oke, Ctrl C saja. Lanjut saja ke part yang kedua, yaitu jadi di sini ini kan mencari masalah rutenya apa gitu ya. Jadi saya akan mencoba di sini di terminal ini kan coba show IP route. Seperti ini informasinya. Kalau show run section IP route, seperti ini ya. IP route-nya oke. Terus kalau so IP versi 6 nah ini. Terus kalau show IP versi 6 root. Jadi iya oke. Jadi seperti ini. Jadi dari hasil ini ada beberapa static root yang salah next hop atau belum dikonfigurasi gitu. Ini dapat kita lihat pada bagian check result, yaitu di assessment items. Jadi di static root ini, yaitu untuk root 1 ini, root 2 dan root 3 ini masih incorrect gitu ya. Ini untuk di R1, kalau di R2 nya ada ini masalahnya. Jadi saya akan mengkonfigurasikan saja langsung ke R2, yaitu di sini. IP root untuk 172.16.2.0. Subnet busnya jangan lupa 255.255.255.0. Ini salah masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Barusan ininya disalin. Copy, ini paste. Incomplete comment. Root. Hapus dulu. Jadi no IP root di sini untuk IP yang 209.165.200.128 subnet masknya ini, dan IP-nya
yaitu ke ini dia nih 192.168.0 harusnya. Oh ini tidak, ini dihapus dulu. 192.168.0.30. No IP root yaitu 209.168.128.255.255. Oh iya salah, ini subnet masnya ini kan 28, jadi 255 itu di R1 ya. Nih ini bukan, ini 200. Ini dia ya, seperti ini. Coba matching root is to delete, nggak bisa di delete. Matching root to delete 209.168.5. Kalau dikasih IP root gitu, IP root 209.165.200.128. Oh ini 128 harusnya. Titik 128 30. Bentar. Oke, sudah bisa. Kompleksinya juga sudah bertambah. Terus no IP root yaitu 0.0.0.0 0.0.0.0 terus 192.168.0.14 terus ininya 80. Oke. Barusan masukkan IP-nya, ini dihapus. IP root-nya adalah 192.168.0.14. Nah ini kompleksinya bertambah 40% ya. Selanjutnya IP root 192.168.30 bukan spasi 80. Bentar. Udah. Jadi ini yaitu IP yang salah untuk berikutnya dibenarkan gitu. Terus untuk yang ini add yaitu ditetapkan tinggi versus default. Terus add default ini digunakan untuk IP hop berikutnya
salah gitu. Terus untuk yang selanjutnya kita cek result terlebih dahulu di assessment items, yaitu di R2. Ini static routernya ya, router 0, router 1 dan root 2. Jadi buka PC2, yaitu ke terminal. Oke. Di sini masuk ke enable, masuk ke configure terminal, lalu ini langsung IP versi 6, rootnya itu dari ini 201 dB. Bentar, acep 209 194 acep 209. Oh ini traffic dari ini ya 209, tapi ini IP dari PC2. Oh IP ini untuk ke router 1 karena di trace route gitu. Oke. Terus kita tes saja ke tujuannya itu ini 16.1.2.21 ya, berarti acak 16.2.21 201 di W8. Oke, enter. Dah. Terus selanjutnya yaitu untuk IP versi 6 root 2 and incorrect. Root 2 ini berarti titik 2.2 /0 terus 201.2 db 8.2 akad 0.21 terus ini 80 dari 80 maksimal app. Sudah ya. Apa ini yang salah? 201 dB. IP root IP versi 6. Bentar, ini kan dia ke
IP versi root versi 6 harusnya ini tadi. Yang ini ya. Coba kalau 201 DB8 akad 200 10 164. Ini IP address. Root 2 itu mana? Root 2 sebentar. Berarti 171 ini 171 64. Oke, 201 DB8 Aceh. Kalau seperti tidak mau juga ya. Satu. Kalau ini 201 DB8 aja kan 1. Terus kalau ini DB8 aja 171. Oh, salah. Ini seharusnya tidak ada ini. 171 2.2 201 DB8 akad 171 /64 terus 201 DB8 akad 1. Belum mau ya. Kita asesmen itu root 2 incorrect. Kalau yang ini 1680. Nah ini di sini harus kalau di sini 16 32 80. Udah. Jadi IP versi 6-nya seperti ini. Untuk
praktikum ini jadi menunjukkan bahwa gangguan jaringan ini terjadi karena kesalahan konfigurasi static root dan interface-nya. Setelah dilakukan pengecekan dan traceroute serta perbaikan pada next hop dan network tujuan, maka dapat kembali konektivitasnya sepenuhnya. Coba ya, saya akan mencoba untuk di traceroute. Apakah sudah bisa di sini? Kita tunggu dulu. RTO. Ini RTO. Kalau ini apa nggak bisa? Baik, saya tidak tahu kenapa, tetapi di sini dapat kita lihat complexionnya sudah 100% dan check resultnya sudah tercentang semua. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.